sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Seluruh rombongan Bapak Kapolres Banjarnegara, Bapak Andi yang kami hormati, beserta seluruh rombongannya, kami merasa terhormat dan berbahagia atas perawanipun panjenengan ke pesantren kami. Antum awwalul Kapolres ja'a fi al-Jamaah. Sahih? Panjenengan adalah Kapolres yang pertama yang hadir di pesantren kami, dan kami merasa sangat bahagia didatangi oleh Bapak Kapolres kita, ya. Dan anak-anak insya Allah sangat-sangat bahagia mendapatkan kabar pesantren Muntazah akan mendapatkan kunjungan Bapak Kapolres Banjarnegara. Kalian berbahagia anak-anakku? Masya Allah, bahagia sekali. Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya yang kami hormati, ini adalah pesantren kita semua Bapak. Ini pesantren Muntazah namanya, berdiri tanggal 26 Februari tahun 2020. Jadi belum genap 2 tahun. Pesantren ini kenapa saya katakan pesantren kita? Karena sejak berdirinya pesantren ini sudah diwakafkan. Ini pesantren sudah milik umat Islam oleh yang punya tanah dan punya bangunannya, ditandatangani di depan pejabat, dan beliau ikrar bahwa pesantren ini adalah diwakafkan milik umat Islam. Pesantren ini memiliki moto berdiri di atas untuk semua golongan. Jadi yang mengaji di sini dari golongan apa saja. Karena pesantren ini tidak berafiliasi kepada ormas. Ini bukan pesantren Muhammadiyah, bukan pula pesantren Nahdlatul Ulama, bukan pula pesantren Persis SI atau Jamaah Tabligh, tetapi ini adalah pesantren yang berdiri di atas untuk semua golongan. Kami mengambil moto ini dari tempat kami mondok dulu di pesantren Gontor yang sudah berdiri tahun 1926 bersama 30 guru-guru yang alumni Gontor. 1,5 tahun lebih ini kami mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kami. Mereka berasal dari hampir seluruh Indonesia. Di tahun kedua ini alhamdulillah pesantren kita sudah nasional Bapak. Terbukti dari banyaknya calon santri yang mendaftarkan di sini. Siapa yang datang dari Palembang, teman-teman? Siapa yang datang dari Riau? Dari Surabaya? Dari Ngawi, Jawa Timur? Masya Allah. Dari Jakarta? Dari Bogor? Jadi hampir dari seluruh wilayah kita, insya Allah pesantren ini akan menebarkan kader-kader bangsa yang cinta tanah air, yang cinta NKRI, insya Allah. Pas Bapak datang ini, mereka akan latihan pramuka Pak, dari selesai ini, sehingga seragamnya seragam pramuka. Kami juga menerapkan selama pondok ini berdiri, kami sangat menerapkan protokol kesehatan, di mana one santri one bed Pak. Satu santri mendapatkan satu bed dan satu kamarnya diisi 8 sampai 12 santri tergantung dari besar kecilnya kamar, dan one toilet for 5 persons, satu toilet untuk 5 santri. Jadi secara kesehatan alhamdulillah mereka mendapatkan layanan yang terbaik. Dan alhamdulillah label pesantren harus Budiken. Alhamdulillah kami bisa berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak itu Hurriyah dan Jarban. Sahih? Agar terbebas dari Jarban. Bapak Kapolres yang kami hormati dan seluruh jajarannya, di tahun-tahun pandemi ini hampir 2 tahun, alhamdulillah pemerintah membolehkan sekolah-sekolah yang
bentuknya adalah pesantren untuk tetap melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi sejak awal kami buka ini pas pandemi Bapak, pas pandemi 2020, tapi alhamdulillah mereka tidak pernah libur. Jadi full mereka belajar. Selain mereka itu diberi pelajaran agama, mereka ini kita siapkan untuk menjadi the international person. Jadi mereka akan kita cetak menjadi rijalan daulian atau santri-santri yang berwawasan internasional. Dengan kami membekali mereka 2 bahasa aktif, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mereka sudah dengan lancarnya menggunakan bahasa Inggris secara lisan, secara tulisan maupun secara pendengaran, sudah memahami. Dan pelajaran kami di kelas juga menggunakan bahasa asing Bapak untuk santri-santri yang kelas 2. Mohon izin Bapak 2-3 menit untuk menampilkan mereka. Alfa, would you like to come forward please? Here, take the mic. Okay. Yeah, just okay. Alpha, would you like to introduce yourself please in English? Speak 1 minute in English, fluently. Excuse me, my name is Alpha, and I came from Banjarnegara, and I gave birth in 19th of August in 2005. What do you want to be, Alpha? I want to be Hafidul Quran, and I want to be a businessman. Hafidul Quran and businessman. Applause for Alpha. Yeah. And Zidane, come forward, please. Arif nafsaka bil-lughah al-arabiyyah al-fasihah. Satu anak mengenalkan dengan bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Inggris. Baik, Allah. Arif nafsaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Zidane Barhafid, ulitu fi Banjarnegara, fi tarikh wa 21 Maret sanat 2008. Li walid wa walidah, walidi wa mudir ma'ad, wa walidati hiya rabbatul bait. Hiwayati al-'abdu wa tisalan. Urid an akuna 'aliman wa hafidhul Quran. 'aliman wa hafidhul Quran. Aina turid an tuwassil dirasah? Urid an tuwassil dirasati ila Jami'atul Azhar Asy-Syarif. Jami'atul Azhar Asy-Syarif. Baik, betul. Applause Safiq yadaka li Zidane. Kami bercita-cita Bapak agar pesantren ini menjadi pesantren yang bertaraf internasional, yang membekali para santri dengan 2 bahasa dan juga life skill dan soft skill. Jadi anak-anak ini sedari masuknya, di antara pelajaran-pelajaran unggulan kami adalah mereka diberi muatan-muatan life skill seperti housekeeping skill. Mereka sudah bisa semua, bisa nyaponi, bisa ngasasai, bisa nyetrika, bisa, ini diajarkan dan ada materinya serta ada ujiannya. Kemudian soft skill mereka diajari kepemimpinan, diajari juga komunikasi yang baik, dan juga mereka kita ajari berdagang. Jadi setiap pekan sekali di hari Jumat ada produk-produk UMKM di sekitar pondok yang kita jualkan. Jadi mereka akan bertebaran kemana-mana, ke kampung, ke kota, membawa madu muntaza, ya, kemudian membawa makanan kecil UMKM masyarakat sekitar untuk melatih mereka berdagang, ya, untuk melatih mereka berdagang. Dan anak-anak paling suka pelajaran selling day, itu pelajaran life skill dan soft skill kami. Di kelas 3 nanti ini anak-anak baru kelas 1 dan kelas 2. Di kelas 3 itu kami canangkan 1 santri 1 laptop agar mereka sudah terbiasa untuk mencari ilmu di dunia maya, untuk survei, untuk googling, untuk diberi tugas dan pelajaran secara mandiri dan bisa mulai mempresentasikan hasil bacaan mereka di diskusi-diskusi. Harapan kami lulus dari Muntazah selama 6 tahun,
TOEFL mereka 550, memungkinkan mereka untuk studi lanjut ke barat, dan TOEFL atau bahasa Arabnya juga langsung bisa diterima Universitas Al-Azhar Mesir tanpa tes, tanpa mengikuti kelas bahasa lagi. Itu harapan kami Bapak. Sedari awal Bapak, pesantren kami mencanangkan bebas biaya. Jadi siapa saja bisa masuk ke sini, ya, bukan cuma orang kaya. Semiskin apapun, asal lulus tesnya, mereka bisa masuk ke pesantren Muntazah. Kami membebaskan biaya pendidikan, jadi tidak menerbitkan SPP, kami tidak, kecuali wali santri yang terpanggil dan infak, itu pun sukarela. Demikian Bapak Ibu perkenalan sekilas di pesantren Muntazah ini. Kami mohon doa. Kami punya cita-cita ingin mendirikan 1000 Muntazah. Dan di tahun kedua ini Muntazah akan menjadi 3. Jadi Muntazah 3 sudah dalam proses pembangunannya. Wakaf seorang profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mewakafkan tanah dan bangunan serta full beasiswa dari beliau di Tanjung Anom Rakit, jaraknya sekitar 4 km dari sini. Dan sebentar lagi kami juga akan membuka pesantren putri yang memang pendaftarnya sudah semakin banyak. Baik, anak-anakku, setelah ini kalian akan mendengarkan arahan dari Bapak Kapolres kita, ya. Di antara kalian kan ada yang kepingin jadi polisi, ya, ada yang kepingin jadi bulisan, syurtotan, insyaallah, ya, ada yang kepingin jadi tentara, ada yang kepingin jadi bisnismen, ada yang cita-cita kalian tinggi, ya. Bapak Kapolres ini masih muda, ya, dan sudah menduduki jabatan Kapolres di Kabupaten Banjarnegara. Kita doakan moga-moga beliau cepat menjadi Kapolda, amin. Amin. Atau suatu saat nanti akan menjadi Kapolri, amin. Dan tidak lupa untuk Muntazah, akan datang ke sini lagi, ya, sudah menjadi keluarga besar. Man ata ila Muntazah fahuwa ahluna. Kami punya satu moto, siapa saja yang pernah datang ke Muntazah, sudah pernah duduk di terasnya, sudah pernah duduk di karpetnya, maka dia adalah keluarga kita yang masuk ke dalam doa yang dipanjatkan oleh para santri. Teriring doa yang terbaik bagi Bapak dan jajarannya mengemban tugas di Banjarnegara. Moga-moga selalu sukses dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para Ustaz Haji Afif Wilayah Normalisasi beserta jajarannya, yang kami hormati para ibu-ibu, para bapak kasat, serta rekan-rekan sekalian dari Polres Banjarnegara, serta adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta
apapun di pesantren itu tidak diperbolehkan untuk bisa bertatap muka, berkunjung. Tapi alhamdulillah nanti hari Minggu bisa berjumpa. Nah ini jadi rindu saya terhadap kenalan. Nah ini juga termasuk anak-anak saya. Ini tadi saya sudah cerita, tanyakan sama Ustaz, ini kelas 1 dan kelas 2. Jadi sama, seumuran anak saya yang pertama Pak Ustaz. Untuk putri saya yang kedua nanti juga mondok pesantren di Karanganyar Ustaz. Untuk contohnya Al-Azhar juga yang putri. Itu yang kedua. Jadi ingat-ingat anak saya semua ya. Kalau saya punya anak saya semua. Jadi begini adik-adik, adik-adik semuanya punya cita-cita apapun diperbolehkan. Adik-adik semuanya bersyukur. Ada orang tua, ada ustaz, adik-adik semua yang membimbing ke arah agama. Karena agama itu adalah fondasi utama. Mau jadi apapun silakan adik-adik. Mau jadi polri silakan. Mau jadi tentara silakan. Mau jadi pengusaha silakan. Mau jadi bisnismen silakan. Mau jadi DPR silakan. Mau jadi apa saja yang tujuannya itu baik, tidak keluar dari ajaran agama, tidak keluar dari aturan-aturan negara kesatuan Republik Indonesia, diperbolehkan. Kecuali kalau cita-cita itu keluar dari aturan agama, keluar dari aturan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan dijadikan cita-cita. Sebelum kita mencapai cita-cita, ini otomatis kita harus punya fondasi. Makanya adik-adik semuanya harus bangga, harus bersyukur kepada orang tuanya yang bersusah payah mengajak adik-adik untuk bisa menjadi anak di pondok pesantren. Itu harus syukur, harus bersyukur sekali, bersyukur baik kepada orang tua maupun kepada Allah SWT. Syukur itu yang tidak terhingga. Kenapa masih banyak adik-adik yang di luar sana yang masih belum mengerti tentang agama? Adik-adik semuanya dipesantrenkan, dimondokkan seperti ini, itu harus bersyukur. Jangan merasa diasingkan. Karena anak-anak saya pun sama. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, adik ini gak berjumpa dengan papa, dengan mami, bukannya dibuang, tapi adik nanti akan merasakan bagaimana keuntungannya, bagaimana nanti keuntungannya ke depan. Mungkin saat ini belum, saat ini mungkin masih merasa, aku kok dibuang ya, aku kok merasa diasingkan dengan orang tua, aku kok merasa dipisahkan dengan orang tua saya. Itu wujud cinta orang tua kepada adik sekalian, kepada anak-anak sekalian semuanya. Itu wujud cinta. Jangan dianggap sebagai hal yang diasingkan atau dibuang. Karena sekali lagi anak-anak saya sama-sama seperti itu juga. Hafalan Quran juga ditakut. Dalam Quran itu kan hafalan juga, setiap hari hafalan kita sama seperti ada ini. Nah itu bukan dibuang, tapi karena rasa cintanya orang tua kepada adik-adik semua di sini, sehingga adik-adik diajak untuk menuntut ilmu, diajak untuk menuntut ilmu agama. Ya kan, sebagai fondasi nanti mau jadi apapun silakan, tapi mempunyai karakter agama. Agama apa? Agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apa itu? Agama Islam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa di sini tidak ada organisasi masyarakat. Di sini adanya adalah agama Islam. Semua agama tidak berafiliasi ya Ustaz ya, dari organisasi apapun, semuanya adalah agama Islam. Bagus itu. Jadi mau di sini nanti ada orang tua yang dari Nahdlatul Ulama, mau dari SI, mau dari Persib, mau dari Muhammadiyah, semuanya sama. Di sini tujuannya menuntut ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama itu hukumnya, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Karena orang tua adik-adik semuanya itu mengerti tentang agama dan itu hukumnya wajib, makanya adik-adik semuanya bukan diasingkan, tapi karena kewajiban orang tua dan kewajiban adik-adik semuanya menuntut agama, menuntut ilmu agama Islam, makanya dipondokkan di sini. Jelas ya?
Paham adik-adik semuanya? Paham? Putra Pak Kapolres seperti pondok kita sama. Jadi adik-adik semuanya harus bangga, harus bersyukur bisa masuk pondok pesantren itu. Sekarang banyak orang tua masih mengarahkan anak-anaknya di luar pesantren. Karena di luar itu kegunaannya luar biasa. Kalau di pesantren ada pengawasnya, ada pengasuhnya, ada ustadz-ustadznya, pengawasannya luar biasa. Coba kalau ada di luar, siapa ngawasi orang tua yang kerja, ibunya kerja, atau ibunya ada kegiatan apa, adik-adik nggak bisa ada pengawasan. Kalau di sini semua dalam pengawasan ketat para pengasuh-pengasuh di pondok pesantren Mumtazah ini, sehingga adik-adik betul-betul dalam menuntut ilmu agama itu terarah. Sekali lagi saya minta dari semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adik-adik semuanya ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Mau pondok pesantren apa saja silakan, semuanya baik tujuannya, karena tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama Islam. Tepuk tangan buat kalian semua. Kemudian perlu kami sampaikan dari semuanya bahwa di Polri dalam rangka rekrutmen anggota Polri bagi adik-adik yang dari pesantren yang hafal Al-Quran itu masuk Polri tanpa tes. Tepuk tangan. Ini kebijakan daripada Bapak Kapolri bagi adik-adik yang memiliki kemampuan sampai hafal Al-Quran. Bapak Kapolri, Bapak Kapolda memiliki kebijakan sehingga adik-adik harus bisa betul-betul hafal Al-Quran, sehingga pada saat mengikuti tes itu sudah tanpa tes. Ini terbukti di Polda Jawa Timur ya Pak Asad ya. Di Polda Jawa Timur ada anak hafid Al-Quran, dia mendaftar menjadi PHL. Ditanya sama Dinas, kamu selama ini sekolah di mana? Sekolah pesantren. Terus kamu hafal hafal, langsung pada saat itu juga oleh Bapak Dinas, kamu masuk Polri tanpa tes. Nah ini kebijakan dari Bapak Kapolri. Tepuk tangan buat saya tidak tahu kebijakan dari TNI atau kebijakan untuk sekolah dinas-dinas yang lainnya, tapi untuk Polri seperti itu kebijakannya. Makanya adik-adik silakan mau jadi apa saja, silakan. Kalau masuk Polri seperti itu. Sekarang ada kebijakan Bapak Kapolri yang sudah hafid masuk Polri tanpa tes. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan adik-adik sekalian bahwa saat ini masih ada pandemi COVID-19. Kebetulan di Banjarnegara ini terjadi kenaikan bahkan sampai dalam pelaksanaan kegiatan ngajar mengajar tetap protokol kesehatan berjalan, penggunaan masker harus tetap jalan, adanya jaga jarak juga harus tetap jalan, karena merupakan program dari peran pemerintah dalam rangka menekan angka COVID. Kalau semua dari berbagai elemen, kemudian dari sekolah-sekolah, dari apapun elemennya, dari dinas apapun, dari instansi apapun, dari masyarakat apapun juga mengikuti kebijakan dari pemerintah terkait masalah protokol kesehatan jalan, mudah-mudahan COVID-19 ini betul-betul bisa ditekan. Kalau semuanya berlomba-lomba untuk menekan angka COVID dengan cara protokol kesehatan, insya Allah akan bisa ditekan. Karena apa? Itu merupakan bagian daripada ikhtiar. Kita berdoa iya, ikhtiar harus jalan. Contohnya ada sekarang, aku mau hafal Al-Quran. Adik-adik kalau nggak ada usaha keras sekali untuk hafal, nggak akan bisa hafal Al-Quran. Manusia itu tidak akan bisa. Ya, jadi itu sama seperti itu. Sama. Jangan sampai nanti ada yang bilang kok kita berdoa saja, kita nggak perlu protokol kesehatan, kan Allah juga yang menentukan. Tidak seperti itu. Semua harus ada ikhtiar. Adik-adik aku nanti kalau ngerti agama Islam nggak perlu mondok kok, kita berdoa saja nanti hafal.
saya nanti bisa beragama. Enggak akan bisa. Harus ada ikhtiar untuk belajar, untuk masuk pondok, untuk mengaji dan sebagainya. Nah itu sama. Untuk menekan COVID-19 harus ada ikhtiar-ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Menggunakan masker, jaga jarak, semuanya minimal pakai masker saja. Kalau hampir seluruh Indonesia, insya Allah nanti bisa ditekan. Angka COVID itu bisa ditekan. Kalau semuanya protokol kesehatan tidak dijalankan, nanti kalau sudah meledak, akhirnya lockdown, perekonomian juga akan berpengaruh, sekolah berpengaruh, semuanya akan berpengaruh. Nah ini pemerintah itu berpikirnya panjang, tidak sekecil saja anggap tempat saya pada COVID. Kalau semua orang di pasar ngomong seperti itu di tempat mana nggak ada COVID itu nggak ada, salah itu, nggak benar. COVID itu ada, ya kan? Buktinya orang masuk rumah sakit banyak. Sekarang di rumah sakit itu sudah ada beberapa masuk pelan. Kita doakan mudah-mudahan, ya sambil doa kita, ya kan, karena ikhtiar saya sebagai politikus jalan menyampaikan himbauan terkait masalah prokes, juga minta doa semoga yang namanya COVID-19 di khususnya wilayah hukum Polres Banjarnegara ini bisa hilang. Amin. Allahumma amin. Ya kan, ini doa. Ikhtiar Pak Polisi jalan, TNI jalan, Dinas Kesehatan juga jalan, ada juga himbauan mobil dijalankan. Insya Allah ikhtiar kita ini dengan doa mudah-mudahan COVID-19 ini hilang di Banjarnegara maupun di dunia. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi adik-adik sekalian, Pak Ustadz, saya terima kasih banyak telah diterima seperti ini. Saya maunya tadi itu hanya segera silaturahmi saja, Pak Ustadz, hanya bertemu, kita kenalan, nggak tahunya ada acara seperti ini. Saya terima kasih banyak, saya mengucapkan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren, pimpinan maupun jajaran semuanya. Kami telah diterima untuk memberikan sambutan juga untuk bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Ini merupakan kebanggaan buat kami karena pada awalnya kami hanya bertemu dengan pimpinan pondok pesantrennya saja, tapi ternyata bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Ini merupakan pelampiasan rindu saya terhadap anak saya, terutama berkaitan. Jadi kalau lihat anak ini, lihat anak saya, itu kalau pas malam gitu, anak saya ngapain gitu aja. Betul itu. Orang tua adik-adik semua sama seperti itu. Tapi ingatlah bahwa itu adalah cinta orang tua kepada adik-adik semuanya, karena pengen adik-adik semuanya sukses dunia dan akhirat. Dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Selamat dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Terus semangat adik-adik semuanya, ya, tetap jaga protokol kesehatan, laksanakan petunjuk-petunjuk dari para pengasuh, dari pengajar, guru, ustadz semuanya. Laksanakan semua perintah beliau, laksanakan apa-apa ilmu yang menjadi apa yang sebelumnya disampaikan oleh beliau semuanya, tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini semuanya bagus dan ada semuanya jalankan. Semoga ke depan ada semuanya sukses dunia dan akhirat. Sekian dari kami. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.